Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Harapan Bapak mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran PAI dengan tema perilaku terpuji. Perilaku terpuji, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kerjasama dan tolong menolong sesama manusia. Yuk kita simak penjelasannya dari awal sampai akhir ya. Yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Ayo, ada yang tahu tidak? Yuk, kita simak penjelasannya. Kalau tidak ada yang tahu ya, kita simak. Karena mereka lah yang telah melahirkan kita, merawat kita, membimbing dan menyayangi kita hingga saat ini. Nah, jadi mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Ya, karena orang tualah yang melahirkan kita, membimbing dan menyayangi kita hingga saat ini. Ya. Terus selanjutnya, bagaimana jika kita tidak hormat dan patuh kepada orang tua? Tentu dong ada akibatnya bagi orang yang tidak hormat dan patuh kepada orang tua. Apa dampaknya? Kita termasuk anak durhaka. Anak durhaka dibenci Allah, dibenci orang tua, dibenci guru, dibenci teman, dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya sangatlah panas ya. Tuh. Contoh sikap hormat kepada orang tua. Yang pertama, santun ketika berbicara, jangan teriak-teriak berbicara sama orang tua, ya. Yang kedua, sopan dalam berperilaku, ya, harus sopan berperilakunya. Terus yang ketiga, meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Jangan Jangan memaksa ke orang tua, jangan marah-marah sama orang tua, jangan meminta sesuatu yang sekiranya sulit bagi kedua orang tua kita ya. Jangan marah-marah terus sama kedua orang tua, nanti kita termasuk ke dalam orang yang durhaka atau anak yang durhaka. Itu ya, sikap hormat kepada orang tua kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contoh sikap patuh kepada orang tua. Jika diperintahkan dalam kebaikan, segera melaksanakannya, jangan menunda-nunda ya. Yang kedua, jika dinasihati hendaklah mendengarkannya, jangan membantahnya, dan lalu setelah mendengarkannya kita melaksanakannya. Yang ketiga, tidak membangkang perintah orang tua. Itu tuh, jika dinasihati kita melawan, membantah dan berkata apa yang tidak baik dari mulut kita, itu tidak boleh. Yang keempat, melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Jangan suruh beli atau mamahnya minta tolong ke warung suruh beli sayuran atau apa. Jadi marah-marah dulu, nangis dulu ya. Tidak boleh seperti itu ya, karena orang tualah kita ada di dunia ini, maka kita harus saling menghormati, terutama mencintai kedua orang tua
kita. Itu ya. Selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, ini penjelasannya ya. Karena bapak dan ibu guru adalah orang tua kita di sekolah. Ya, itu ketika kita sekolah, bapak dan ibu guru lah yang menjadi orang tua kita selama di sekolah. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghormatinya? Bagaimana cara hormat kepada guru? Ada yang tahu tidak? Nah, kalau tidak ada yang tahu, nah, lihat penjelasan atau simak penjelasan berikut. Jika bertemu guru, ucapkan salam. Jangan hui, ya, ucapkan salam karena kita sesama muslim. Yang kedua apa? Cium tangan guru sambil tersenyum. Nah, cium tangan yang baik dan benar. Itu. Yang ketiga apa? Berbicara dengan sopan kepada guru, tidak boleh membentak, tidak boleh marah-marah sama guru saat diberikan tugas. Nah, yang selanjutnya jika lewat di depannya, berjalanlah dengan menunduk sambil mengucap permisi. Apa yang ditundukkan? Kepalanya menunduk, ya. Itu sambil mengucapkan permisi, tandanya kalian melakukan perbuatan yang sopan kepada guru-guru. Kemudian yang selanjutnya adalah hormat kepada sesama anggota keluarga. Sesama anggota keluarga harus saling menghormati, terutama kakak harus sayang kepada adiknya, adik harus menghormati kakaknya. Jika seperti ini, maka hidup kita akan menjadi rukun. Beda lagi kalau kita tidak saling menghormati. Yang ada apa? Keluarga kita akan terjadi apa? Tidak rukun atau sering bertengkar. Adik dan kakak sering bertengkar. Nah, tidak boleh. Yang keempat, kerja sama dan tolong menolong. Kerjasama artinya bekerja sama. Contohnya di sekolah apa? Piket dan lain-lain, ya. Selanjutnya menolong artinya membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Nah, kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam hal yang tidak baik atau yang tidak diperbolehkan. Nah, sini contohnya menolong dalam hal kebaikan adalah satu, memberi sedekah, ya. Yang kedua, menyayangi atau menyantuni anak yatim. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit dan lain-lain. Ini contoh menolong dalam hal kebaikan. Jika memberi rezeki atau mempunyai rezeki yang lebih, uang yang lebih, hendaknya bersedekah, ya. Boleh bersedekah seikhlasnya. Jika hendak punya harta yang lebih, aku mau menyantuni anak yatim, boleh, ya. Itu. Selanjutnya ada contoh menolong yang tidak diperbolehkan. Apa itu? Yang pertama, memberi contekan saat ujian. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita memberikan contekan saat ujian, tandanya kita tidak jujur, ya. Yang kedua, membantu teman berkelahi. Itu tidak diperbolehkan karena akan terjadi permusuhan. Yang ketiga apa? Membantu teman mencuri. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena mencuri bukan hak kita. Ya, itu saja ya. Cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang selalu hormat dan patuh kepada orang tua serta gemar bekerja sama dan tolong menolong antar sesama. Ya, itu. Mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan kalian memahami penjelasan Bapak pada kali ini. Jika tidak ada yang paham atau kurang paham dari penjelasan tersebut, boleh Bapak persilakan untuk bertanya. Jangan malu
untuk bertanya, gitu ya. Mudah-mudahan ini atau pembelajaran perilaku baik ini mudah-mudahan diterapkan dalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.